harus menghati-hati. Penyebab tulisan gak tuntas itu pertama adalah kita tidak melakukan persiapan goal atau outline, tidak melakukan referensi, lalu juga tidak memiliki writer circle. Jadi penting bagi kita teman-teman sekalian untuk membuat outline sebelum nulis, membuat outline dan juga menyiapkan referensi, dan juga perlu teman-teman yang support kita untuk nulis. Nah, ketika kita menyadari ketiga ini teman-teman sekalian, karena ketiga ini sering banget jadi kendala kita dalam menulis. Kita nggak nyiapin outline, jadi kita asal nulis aja nama outline, lalu nggak menyiapkan referensi, yang akhirnya bakal stuck nantinya. Nah, teman-teman sekalian, buat teman-teman yang mungkin sudah lanjut atau mau live, karena ada yang udah jam 10 ya. Nah, Masya Allah ya. Oke, buat teman-teman yang mau live mungkin yang sudah larut jangan khawatir, nanti akan ada rekamannya. Saya izin lanjut lagi ya teman-teman. Nah, jadi selanjutnya, kesalahan penulis pemula teman-teman sekalian. Kesalahan penulis pemula itu adalah seringkali pertama dia nggak punya target. Penulis pemula tuh nggak punya target. Aku nggak tahu target aku apa, pun mungkin tulis mas. Pertama, lalu juga tidak dapat mengatur waktu, lalu juga takut untuk memulai, lalu juga malas membaca anak penyakit. Ini juga nggak buat outline, lalu nulis dan di editor. Pertama nih teman-teman, nggak punya target. Ketika kita mau nulis, itu kita harus punya target. Targetnya, contoh, ketika saya nulis buku, saya punya target. Ini maksimal 3 bulan ini harus selesai. Edit lagi. Akhirnya saya breakdown bahwa bulan lama ngerjain apa aja, bulan kedua ngerjain apa aja, bulan ketiga ngerjain apa aja. Seperti itu. Harus ada target. Dan kita harus mulai mengatur waktu. Kapan waktu kita terbaik nulis? Di saat senggang, di saat tidur misalnya, di saat kerja, istirahat. Dan ketiga adalah jangan takut memulai teman sekalian. Balik lagi, a great writer itu pasti pernah melakukan kesalahan dalam menulis. Nah, lalu selanjutnya adalah penulis. Kesalahan penulis selanjutnya adalah malas baca. Malas baca. Padahal membaca itu teman-teman sekalian sama seperti air. Semakin airnya banyak, semakin bacaannya banyak, semakin juga tulisannya baik, tulisannya bagus. Jadi aktivitas membaca itu seperti mata koin sebelah bagi penulisan. Jadi apa jadinya penulis malas baca? Nggak akan jadi apa-apa tulisannya. Nah, takut memulai takut karyanya jelek gitu lalu nggak buat outline, jadi asal nulis teman-teman, dan nyambi jadi editor. Saya pernah ketemu sama salah satu, ini dosen saya sebenarnya, dia S2 MPD dan juga konsultan penyuluh udah lama sih sebenarnya, tapi 3 tahun lalu nggak salah. Dia nanya, mas, saya nulis, tapi kok saya tulisannya lama ya? Maksudnya saya lama selesai, mas kok cepat selesai? Nah, saya bilang, bapak nulisnya di mana pak? Nulis sambil ngedit ya? Oh iya, saya nulis sambil ngedit. Nah, nulis sambil ngedit ini teman-teman sekalian, itu nggak boleh, karena tugas penulis adalah nulis. Ngedit itu urusan nanti teman-teman sekalian. Mengedit itu adalah urusan nanti. Jadi ketika kita nulis, dia udah nulis aja. Urusan editor lah. Kita nulis aja, jangan sambil ngedit. Nah, ini kesalahan penulis pemula.
Jadi ketika teman-teman nulis, ya udah tuangkan tulisan teman saya tanpa harus mengedit terlebih dahulu, karena itu seksi atau bagian nanti.